Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai nikmat, nikmat hidayah, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa kumpul di majelis yang semoga Allah rahmati. Dan lupa salawat salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti syariatnya hingga akhir zaman. Amma ba'd. Jadi ini melanjutkan pembahasan di pekan lalu tentang beriman kepada takdir. Jadi kemarin Lim udah bahas tentang ada pendahuluan lah. Kayak pendahuluan ada 10 berapa poin sih? Ya 10 poin lah. Nanti bisa dibaca di file yang udah dikirim di grup nih. Jadi pendahuluan-pendahuluan ini sebenarnya akan mempersiapkan lah untuk pembahasan inti di hari ini gitu. Karena iman kepada takdir itu kan satu konsep yang penting banget lah dalam hidup gitu. Karena tiap hari kita dihadapkan dengan masalah-masalah takdir. Kadang kita dikasih nikmat gitu kan, itu takdir. Jadi apa sikap kita ketika dapat nikmat? Yang pertama beriman bahwasanya itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Kemudian nanti konsekuensinya kita bersyukur. Atau kita dihadapkan dengan musibah. Yang namanya hidup kan kalau nggak nikmat ya musibah. Nah, kalau dihadapkan dengan musibah juga kita harus tahu sikap kita apa. Yang pertama kita mengimani dulu bahwasanya musibah itu juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian kita bersabar menghadapi takdir tersebut. Nah, hari ini kita insya Allah langsung masuk ke bahasan intinya, yaitu apa sih makna dari beriman pada takdir. Jadi, kalau dalam ilmu akidah, ya kita tahu nih iman, rukun iman kan ada 6. Pertama, untuk minabillah beriman kepada Allah, pada malaikatnya, untuk minabillahi wa malaikatihi, wa kutubihi, yang ketiga pada kitab-kitabnya, yang keempat pada rasul-rasulnya, yang kelima kepada hari akhir, yang keenam pada iman pada takdir. Nah, apa maksud dari kita beriman pada takdir? Beriman pada takdir artinya kita beriman dan meyakini ada 4 tahapan takdir. Yang pertama ilmu, yang kedua penulisan, yang ketiga kehendak, yang keempat penciptaan Allah. Jadi kita akan jelasin satu-satu. Jadi takdir Allah itu ada 4 tahapannya. Yang pertama adalah ilmu, yaitu ilmu Allah. Itu kita mengimani bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Ya kan banyak dalam ayat-ayat Al-Quran kan. Ya. Allah bima ta'maluna alim. Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maka Allah mengetahui segala sesuatu, termasuk yang telah terjadi, yang udah terjadi sebelumnya, atau yang sekarang terjadi, yang sedang terjadi sekarang nih, atau yang akan terjadi nanti di masa depan, sampai hari kiamat, atau hal-hal yang nggak terjadi. Kalau terjadi, apa yang akan terjadi? Ini misalnya nih, dulu gue di psikologi gitu kan. Terus gue tinggal ke Madinah. Kalau gue tetap di psikologi, apa yang terjadi? Nah, itu juga Allah tahu. Gitu. Jadi hal-hal yang nggak terjadi, kalau itu terjadi, maka apa yang akan terjadi? Itu juga Allah tahu. Dan ini banyak diberitakan di Al-Quran gitu. Contohnya misalnya ketika perang Uhud kalau nggak salah. Ya. Ketika itu kaum munafikin nggak mau ikut dan malas ikut perang Uhud. Gitu. Ya, akhirnya Allah bilang ya, kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Kalau mereka ikut juga mereka nggak akan nambah kekuatan kaum muslimin, malah tambah beban doang gitu. Jadi Allah tahu kalau misalnya sesuatu itu terjadi, apa yang terjadi. Ya padahal harus itu tidak terjadi. Intinya adalah Allah mengetahui segala sesuatu gitu aja. Simpelnya Allah mengetahui segala sesuatu yang udah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Dalilnya adalah, buktinya adalah semua ayat dalam dan hadis yang menunjukkan bahwasanya Allah Maha mengetahui. Itu sifat ilmunya Allah atau nama Al-Alim milik Allah. Di antaranya di sini dalam surat Al-Baqarah ayat 293, Allah bima ta'maluna alim. Ya, Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dan juga firman Allah ketika para malaikat bertanya tentang sebab penciptaan manusia. Ya. Ini di surat Al-Baqarah juga nih, ayat ke-30 di awal-awal, ya, ketika mengkisahkan bagaimana awal penciptaan manusia.
Ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah katakan bahwasanya Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi. Jadi menurut para ahli tafsir, sebelum manusia itu di bumi udah ada makhluk yang lainnya, dan mereka merusak di muka bumi, menumpahkan darah satu sama lain. Maka kemudian Allah SWT mengatakan kepada para malaikat bahwasanya Allah akan menciptakan manusia. Allah akan menciptakan manusia. Maka akhirnya para malaikat pun heran. Ya. Para malaikat heran. Ya. Mengapa engkau menciptakan makhluk yang akan menzolimi dirinya sendiri dan menumpahkan darah satu sama lain? Ya, maka kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Jadi aku tahu apa saja hikmah dari penciptaan manusia. Jadi sebelum diciptakannya manusia, Allah sudah tahu apa yang akan diperbuat oleh manusia. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah mengetahui semua yang akan terjadi dari mulai diciptakannya makhluk hidup sampai hari kiamat. Ya, semuanya dia Allah ketahui. Kemudian buktinya juga yang kedua adalah bahwasanya pencipta segala sesuatu itu adalah yang paling pantas buat mengetahui segala sesuatu tentang ciptaan. Misalnya Alim nih bikin apa namanya bikin dibimbing gitu ya, pasti Alim yang lebih tahu mengenai yang dia bikin gitu. Atau Bia misalnya ngerakit motor, tentu Bia yang paling paham lah tentang motornya gitu, karena Bia yang bikin, yang rakit misalnya. Nah, atau misalnya orang yang membuat HP misalnya, Steve Jobs misalnya dulu bikin iPhone gitu ya, mereka paling tahu tentang HP tersebut. Nah, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan segala sesuatu sendirian, tidak dibantu oleh siapapun. Maka Allah lah yang paling mengetahui tentang ciptaannya, termasuk apa yang mereka kerjakan. Sebagaimana dalam surat Al-Mulk, Allah berfirman, ala ya'lamu man khalaqa. Dan ayat ini itu bisa dimaknai dengan dua tafsiran. Yang pertama, bukankah ia Allah yang menciptakan maha mengetahui? Artinya Allah yang menciptakan itu maha mengetahui, karena dia menciptakan, maka dia maha mengetahui. Ya, atau tafsiran yang kedua, bukankah ia Allah mengetahui apa yang ia ciptakan? Ya, bukankah ia yaitu Allah mengetahui apa yang ia ciptakan? Jadi Allah mengetahui apa yang dia ciptakan, maksudnya makhluk-makhluknya. Gitu. Jadi kalau Allah maha menciptakan, maka dia pasti maha mengetahui. Nah, ini diantara bukti bahwasanya Allah itu atau ilmu Allah itu sempurna. Ilmu Allah itu sempurna. Ini adalah tahapan pertama dari takdir. Jadi kita harus mengimani dari tahap yang pertama adalah bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Mengetahui tentang takdir, apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Ini yang harus kita yakini terlebih dahulu, sehingga nanti ketika kita lanjut ke tahap selanjutnya, kita ketika dihadapi masalah apapun, ya kita yakin bahwasanya ini semua adalah dari ibunya Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Terus yang kedua, ini tahapan yang kedua dari tahapan-tahapan takdir adalah Alkitabah. Alkitabah itu artinya penulisan. Maksudnya adalah kita meyakini bahwasanya semua hal yang terjadi dari awal mula penciptaan makhluk, ya, dari Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat nanti, semuanya, ya, bahkan sampai nanti dimasukkannya ahli surga ke dalam surga dan ahli neraka ke dalam neraka, semuanya telah tertulis lengkap dan jelas dalam Lauhul Mahfuz. Ya, Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz adalah kitab yang ditulis di dalamnya takdir. Ya, Lauhul Mahfuz itu adalah kitab takdir di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ dituliskan semua takdir semua makhluk, dari mulai penciptaan sampai hari akhir. Ya. Dan ini banyak sekali buktinya dalam Al-Quran, diantaranya dalam surat Al-An'am, Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbi wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Jadi Allah memiliki kunci-kunci semua hal yang gaib. Ya, Allah mengetahui semua hal yang gaib. Dan ini juga menegaskan kembali tahapan yang pertama tadi, yaitu ilmu Allah. Bahwasanya Allah mengetahui semua hal, ya, termasuk hal gaib, dan tidak ada orang yang mengetahui hal gaib selain Allah. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang tahu selain Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah tahu
apa yang ada di daratan maupun di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah ada daun sehelai pun yang gugur, melainkan Allah tahu. Di ujung hutan mana gitu ya, di Kalimantan atau dimanapun ya, ada daun jatuh saja Allah tahu. Atau tidaklah jatuh sebutir biji pun ya dalam kegelapan malam ya di bumi, atau apapun yang basah ataupun yang kering. Semua hal itu semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Itu adalah Lauhul Mahfuz fi kitabim mubin. Itu Lauhul Mahfuz. Jadi semua hal, benar-benar semua hal yang terjadi di muka bumi tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Begitu juga dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya di mana sahabat Ubadah bin Samit pernah mengatakan kepada anaknya, innaka lan tajida ta'ma haqiqatil imani hatta ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhtiak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Kata Ubadah bin Samit, sahabat Ubadah bin Samit kepada anaknya, wahai anakku, ketahuilah bahwasanya engkau tidak akan mendapati nikmatnya iman, hakikat keimanan itu sampai engkau meyakini bahwasanya apa yang menimpamu tidak akan luput darimu. Artinya apa yang telah ditakdirkan buat kamu, maka tidak akan luput dari kamu. Sebaliknya, apa yang tidak ditakdirkan untukmu, maka tidak akan kamu dapati. Ya, sebesar apapun usaha kita, kalau Allah tidak mentakdirkan, maka tidak akan dapatkan. Begitu juga sebaliknya, kalau Allah sudah takdirkan, ya, sejauh apapun kita, maka Allah pasti akan dapatkan kita kepada takdir tersebut. Ya. Sama seperti misalnya jodoh gitu ya, alim atau biang gitu kan. Mau orang yang nggak kenal jauh gitu ya, tapi kalau misalnya udah takdirnya jodoh, udah jodohnya misalnya, gimana pun bakal bisa ketemu. Sebaliknya orang yang udah deket banget gitu ya, melakukan usaha seperti apapun gitu ya, kalau misalnya bukan jodohnya maka tidak akan dapat. Nah, itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Ubadah bin Samit membawakan hadis dari Nabi SAW, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, faqala lahu uktub. Qala rabbi wa madza aktub? Qala uktub maqadir kulli syai' hatta taqum as-sa'ah. Nabi SAW, pertama kali Allah menciptakan pena, ya, jadi Allah SWT ketika awal menciptakan makhluknya yaitu pena, maka Allah suruh pena untuk menulis. Maka pena berkata, ya Allah, apa yang aku tulis? Ya, maka pena mengatakan, tulislah takdir segala sesuatu. Maqadir kulli syai', umum, takdir semua hal. Hatta taqum as-sa'ah, sampai hari kiamat. Ya, maka semua hal itu telah ditulis ketika Allah menciptakan pena. Ya bunayya ini sami'tu Rasulullah SAW yaqul man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mati bukan di atas keyakinan ini, artinya tidak beriman kepada takdir, maka falaysa minni, bukan dari golonganku, kata Rasulullah SAW. Maka ini menunjukkan wajibnya kita beriman kepada takdir. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Ya, jadi ini menunjukkan wajibnya kita beriman kepada takdir, diantaranya adalah kita meyakini bahwasannya segala sesuatu telah ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Nah, terus penulisan takdir itu ada 4 momen. Ya, jadi ada 4 kali penulisan takdir. Yang pertama adalah sebelum penciptaan makhluk, itu yang tadi dijelaskan di hadis yang barusan kita baca. Yaitu sebagaimana hadis Abdullah bin Amr, Nabi SAW bersabda, innallaha kataba maqadir al-khalaiq bi 50,000 sanah qabla an yukhlaqa samawati wal ard. Jadi Allah SWT menuliskan semua takdir makhluk-makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi hadis yang tadi itu momennya adalah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu yang pertama, penulisan takdir yang pertama. Dan ini nggak bisa diubah. Ini nggak bisa diubah sama sekali. Takdir kalau misalnya udah ada di Lauhul Mahfuz ini, itu nggak bakal bisa berubah apapun yang dilakukan. Yang kedua adalah takdir seumur hidup manusia. Jadi setiap manusia diciptakan di rahim ibunya, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah ditetapkannya takdir seseorang sampai dia wafat. Bagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda, ya, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yauman nutfah. Jadi manusia itu dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya 40 hari berupa cairan. Nutfah itu cairan. Kemudian selama itu pula, selama 40 hari
berubah dari tadinya cairan menjadi segumpal darah atau sekumpul darah. Setelah itu, setelah 40 hari lagi menjadi segumpal daging. Baru setelah menjadi daging, berarti setelah 120 hari ya. Setelah 120 hari, dia itu setelah malaikat. Ya, dia itu setelah malaikat yang meniupkan roh kepada manusia, kepada bayi tersebut, ya, sehingga dia menjadi manusia yang hidup. Ya. Kemudian diperintahkan untuk menuliskan 4 hal takdir. Yang pertama rizkinya. Jadi rizki kita itu udah ditetapkan ketika kita lahir, apa aja yang akan kita makan. Ya, maka jangan takut. Ya. Maka dalam sebuah hadis yang lain, kalau orang itu kabur dari rizkinya, sebagaimana dia kabur dari kematiannya, maka rizki itu akan menghampirinya sebagaimana kematian akan menghampiri. Jadi apa yang ditakdirkan bagi kita berupa rizki, itu udah pasti dapat kita. Jadi nggak usah takut. Yang penting kita usaha aja, sesuai dengan kemampuan kita yang halal, kemudian kita tawakal dan berdoa kepada Allah, maka rizki itu pasti datang. Ya, rizki itu pasti datang. Ya. Begitu juga ajalnya, sama. Ya, ajalnya pun telah ditentukan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayadah. Ya, dimanapun kalian berada, maka kematian itu pasti akan menghampiri kita. Meskipun kalian berada di benteng yang kokoh. Ya. Ketika perang Khaybar, ya, kaum Yahudi itu di Madinah ketika itu, mereka berada di Khaybar. Ya, Khaybar itu suatu kota yang memiliki benteng yang sangat kokoh dan sangat tinggi. Ya, itu pun kematian menghampiri mereka atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang bisa rasa aman dengan ajalnya. Oleh karena kita mempersiapkan apa yang kita bawa dari amal soleh. Wa amalihi, juga amalnya. Jadi amal kita itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ada takdirnya. Ya. Tapi kita harus tetap usaha. Nanti ada poin di agak akhir ya. Meskipun semuanya telah ditakdirkan, tetap kita harus berusaha. Ya, karena kita tidak tahu apa takdir kita. Kita nggak tahu rezeki kita dari mana. Kita nggak tahu ajal kita di mana. Kita nggak tahu amal kita berapa. Ya. Tapi yang kita harus lakukan adalah kita tetap berusaha aja. Ya. Dan kita tetap berdoa, semoga Allah mentakdirkan yang terbaik buat kita. Yang terakhir, keadaannya, apakah sengsara atau bahagia? Maksudnya adalah dia seorang yang beriman atau tidak beriman. Ya, orang yang beriman adalah orang yang bahagia, dan orang yang tidak beriman adalah orang yang sengsara. Itu pun telah Allah takdirkan ketika kita baru lahir. Ya, itu telah Allah takdirkan. Ya. Namun yang ini bisa berubah. Yang ini bisa berubah. Jadi takdir yang ini itu bisa berubah dengan doa. Ya, bisa berubah dengan doa. Jadi kalau Allah mentakdirkan di sini, ya di takdir seumur hidup ini kita rezekinya kurang misalnya atau apapun ya, amalnya kurang, ini bisa kita ubah dengan doa. Namun hal tersebut ya, perubahan takdir tadi sejatinya sudah ada di tahapan takdir yang pertama. Jadi Allah memang sudah mentakdirkan takdir yang pertama, ya itu bahwasanya kita akan diberikan takdir seperti ini, ya takdir seumur hidup seperti ini. Kemudian Allah pun tahu kita akan berdoa dan Allah akan mengubah takdir tersebut. Ya. Kemudian yang tahapan ketiga adalah takdir tahunan. Setiap tahun itu takdir juga turun, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Ya, di mana takdir tahun tersebut akan ditetapkan, diturunkan dari Lauhul Mahfuz, dari kitab Allah ke bumi. Ya, sebagaimana surat Ad-Dukhan, Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kulli amrin hakim. Pada malam tersebut, pada malam Lailatul Qadar, ditetapkan setiap urusan yang penuh dengan hikmah. Jadi ini adalah takdir tahunan, di mana apapun yang terjadi di tahun tersebut Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz ke bumi ya, oleh para malaikat. Selanjutnya adalah takdir harian. Ya, takdir harian yaitu Allah menciptakan dan mentakdirkan segala sesuatu tiap harinya. Ya, Allah memberikan apapun yang kita minta dalam doa kita, mengampuni dosa hamba yang beristighfar, meminta pertolongan ya kepada siapa yang kesulitan. Bagaimana dalam surat Ar-Rahman, ya, yas'aluhu ma fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'an. Ya. Semua yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepada Allah dan setiap waktunya dia dalam urusan. Artinya Allah senantiasa mentakdirkan dan menciptakan setiap hari. Kalau ada orang yang minta sama Allah, Allah kasih. Ada orang yang istighfar, maka Allah berikan ampunan dan lain sebagainya. Gitu. Nah ini faidah, ya ini tadi sudah disebutin juga. Bahwa dalam sebuah hadis
Ya, Nabi SAW mengatakan la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Ini hadisnya riwayat Tirmidzi. Ya. Nah, takdir di sini yang bisa berubah hanyalah tiga takdir terakhir. Ya, yaitu takdir seumur hidup, takdir tahunan atau takdir harian. Ini yang bisa berubah. Ini yang bisa berubah dengan doa. Adapun takdir yang tahapan yang pertama yaitu yang di Lauhul Mahfuz maka tidak akan bisa berubah. Ya, bagaimana Allah berfirman dalam ayat surat Ar-Ra'd ayat 39 ya. Yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Allah menghapus dan menetapkan takdir sesuai dengan kehendaknya dan di sisinya terdapat induk kitab yaitu Lauhul Mahfuz. Ya, jadi takdir-takdir yang tiga tadi yang terakhir ya, takdir yang seumur hidup, takdir tahunan, takdir harian itu Allah mengubah sesuai dengan kehendaknya. Ya, kalau ada hamba yang berdoa maka mungkin Allah tambahkan rizkinya, Allah tambahkan umurnya misalnya. Sebagaimana dalam hadis man ahabba an yubsatallahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang mau panjang umur, rezekinya banyak, hendaknya dia bersilaturahmi. Ya, ini menunjukkan bahwasanya silaturahmi bisa memanjangkan umur dan meluaskan rezeki. Apakah ini merubah takdir? Iya. Tapi takdir yang mana? Yang tiga terakhir tadi, yang seumur hidup atau tahunan atau harian. Namun ya, takdir yang ada di Lauhul Mahfuz maka tidak akan bisa berubah. Dan di sana pun telah ada ya perubahan-perubahan takdir tersebut semuanya ada di Lauhul Mahfuz. Allah sudah tahu bahwasanya takdir akan berubah, manusia akan berdoa dan takdirnya pun akan berubah. Semuanya ada di Lauhul Mahfuz. Kayak itu adalah tahapan yang kedua yaitu Alkitabah, penulisan. Jadi yang pertama ilmu, yang kedua penulisan. Kita pertama beriman bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu, kemudian semua takdir telah ditulis. Itu tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga adalah al-masyiah. Al-masyiah itu kehendaknya Allah. Maksudnya adalah kita beriman, meyakini bahwasanya semua hal yang terjadi itu adalah di bawah kehendaknya Allah. Ya. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ya. Masya Allahu kana. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Sebaliknya wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah tidak kehendaki maka pasti tidak akan terjadi. Ya, pasti tidak akan terjadi. Buktinya dan dalilnya adalah semua firman Allah yang menyebutkan tentang kehendak Allah. Ya. Seperti dalam surat Ali Imran ya qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka al-ayah. Ya. Katakanlah bahwasanya ya Allah yang memiliki kerajaan, engkau berikan kerajaan kepada yang engkau kehendaki. Ya, kita lihat ya pemerintahan berganti saja berganti. Kadang Allah berikan kerajaan kepada ya fulan, kemudian kepada yang lainnya. Ya Allah berikan kerajaan kepada siapapun yang ia kehendaki. Dan Allah cabut dari siapapun yang Allah kehendaki. Semuanya di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki. Kadang Allah memberikan kemuliaan kepada fulan, ya, kadang kepada yang lain. Dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Ya. Di tangan engkau lah segala kebaikan, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, jadi apapun yang terjadi di dunia ini, Allah kasih rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ya. Dan yang harus diingat di sini, ketika Allah memberikan nikmat, itu enggak mesti berarti Allah cinta sama dia. Ya. Buktinya apa? Nabi Rasulullah SAW, Allah yang paling cintai, ya, manusia yang paling Allah cintai, itu kehidupannya sangat sederhana. Ya, dan bukan termasuk orang yang paling kaya. Ya, bahkan bisa dibilang Nabi SAW merupakan orang yang miskin, ya, yang sederhana sekali. Bahkan Umar pernah masuk ke rumahnya Rasul itu, Rasul SAW ketika tidur di tikar dari kayu gitu ya, itu sampai berbekas di punggungnya. Terus Rasulullah SAW nggak pakai kasur, tapi pakai tikar dari kayu. Ya. Kalau misalnya rizki dunia itu adalah bukti kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi SAW adalah orang yang paling kaya. Tapi ternyata enggak. Maka nggak usah hasad ketika kita lihat orang yang kaya. Ya. Justru sebaliknya. Orang yang Allah cintai adalah orang yang Allah berikan ilmu. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Ya, orang yang barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan dalam agama. Ya, orang yang senantiasa mencari ilmu, ya, ilmu agama dan sebagainya, maka itulah yang Allah kehendaki kebaikan. Oke. Jadi intinya, ya semua hal itu di bawah kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga diantara buktinya adalah kita diperintahkan untuk mengatakan insya Allah. Apa artinya insya Allah? Kalau Allah mengkehendaki.
Ya, insya Allah deh, ya insya Allah. Insya Allah artinya apa? Kalau Allah mengkehendaki, jika Allah mengkehendaki. Ya. Bagaimana dalam surat Al-Kahfi, ya, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Janganlah sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi. Ya. Kecuali dengan menyebut insya Allah. Ya. Menyebut insya Allah. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi yaqrab min hadza rasyada. Jadi intinya adalah ini diantara juga bukti bahwasanya semoga sesuatu itu di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan kalau mau melakukan sesuatu di masa depan ya, yang akan datang kita katakan insya Allah. Kemudian yang terakhir, tahapan yang terakhir adalah tahapan penciptaan al-khalqu, penciptaan dan ketetapan. Yaitu adalah meyakini bahwasannya semua yang ada selain Allah merupakan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah makhluk Allah. Ya, malaikat makhluk Allah, nabi makhluk Allah. Termasuk perbuatan kita adalah makhluk Allah. Ya, perbuatan kita adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana dalam surat Al-Furqan, ya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu kemudian menetapkan kadarnya. Jadi al-qadar itu terkadang diartikan juga sebagai takaran. Jadi misalnya Allah menetapkan memberikan harta atau rezeki kepada alim atau kepada dia misalnya. Maka Allah menetapkan takdirnya, kadarnya. Seberapa hal atau berapa besar yang diberikan kepada alim, berapa besar yang diberikan kepada dia, berapa besar yang diberikan kepada kabul dan sebagainya. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu beserta dengan takdirnya, kadarnya. Ya. Sesuai dengan hikmah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga dalam firman Allah dalam surat As-Saffat, ya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Jadi perbuatan kita manusia itu juga ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi makna tentang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi di sini ada poin-poin penting nih dalam mengimani takdir. Ya, ini biar kita tidak salah dalam memahami takdir atau beriman kepada takdir. Yang pertama, mengimani bahwasannya segala perbuatan manusia adalah takdir dan di bawah kehendak Allah, bukan berarti manusia nggak punya kehendak. Nah, ini penting nih. Jangan sampai kita, wah kalau gitu manusia nggak punya pilihan. Ya, nggak punya pilihan. Tidak, ya manusia punya kehendak. Ya. Kita sendiri menyadari dan merasakan bahwa kita punya kehendak. Ya. Kita punya pilihan untuk berbuat atau tidak berbuat. Ya. Kita mau sholat atau nggak sholat, kita bisa. Ya. Kita mau maksiat atau tidak maksiat, bisa. Ya. Beribadah atau malas beribadah, bisa. Ya. Semua kita rasakan sendiri. Namun apapun nantinya yang kita pilih, ya, dan apapun yang menimpa kita pada akhirnya, semuanya itu adalah takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya adalah ini dalam surat Al-Insan. Ya, Al-Insan itu artinya manusia. Al-Insan artinya manusia, juz 29 ya. Allah berfirman, "Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura." Sesungguhnya kami telah menunjuki manusia jalan yang lurus. Ya, Allah udah kasih penjelasan dengan menurunkan Al-Quran dan mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan Islam. Allah udah jelasin Islam itu kayak gimana. Mana jalan yang lurus, mana jalan yang menyimpang, Allah udah kasih tahu. Imma syakira wa imma kafura. Ya, ada yang bersyukur, ada pula yang kafir. Jadi Allah kasih pilihan. Ya. Ternyata ada manusia yang mengambil jalan kesyukuran ya, yang mengikuti jalannya agama Islam, ada juga yang kufur, tidak mau ikut jalurnya Islam. Namun kemudian di akhir surat yang sama, di akhir surat Al-Insan, Allah mengatakan, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Innallaha kana aliman hakim." Ya. Pada akhir surat ini Allah mengatakan, dan tidaklah kamu berkehendak kecuali apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimina adalhum adzaban alim. Allah memasuki siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya, itu surga, dan bagi orang-orang yang zalim disediakan azab yang pedih. Jadi di awal surat Allah mengatakan Allah memberikan kehendak pada manusia. Ya, di awal surat Allah mengatakan bahwasannya ya ini Allah telah kasih jalan, ya Allah jelaskan jalan yang lurus, ya. Kemudian manusia diberikan kebebasan dalam berkehendak dan berbuat. Ada yang bersyukur, ada yang tidak bersyukur.
Ya, namun di akhir surat Allah katakan bahwasanya apapun yang nanti dipilih oleh manusia, sejatinya itu adalah takdir dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memasukkan siapapun yang Allah kehendaki ke dalam rahmatnya sesuai dengan ilmu dan hikmah ya tentu saja. Ya. Dan juga sebaliknya orang-orang yang zalim, lihat di sini bagaimana Allah mengatakan wa zalimina adalahum adzaban alim. Dan orang-orang yang zalim, ya, meskipun itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, namun mereka sendiri yang memilih untuk berbuat zalim. Ya, mereka sendiri yang memilih untuk berbuat zalim disediakan azab yang pedih wal iyadzubillah. Oke, jadi poin yang pertama yang harus kita pahami adalah kita juga punya kehendak. Ya, kita bebas ya dalam memilih ya. Dan itu kita rasakan sendiri. Kita boleh dan kita bisa ya bukan boleh. Kita bisa untuk berbuat apapun yang kita mau ya. Meskipun semuanya adalah di bawahnya takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini sebenarnya pertanyaan yang pernah ditanyakan oleh para sahabat ya. Para sahabat mengatakan kalau semuanya telah ditakdirkan kalau gitu ngapain beramal? Ya, kalau semua orang udah ditakdirkan ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka, kalau gitu ngapain beramal? Maka Nabi SAW menjawab, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqah." Beramallah, karena sesungguhnya orang itu akan dimudahkan kepada takdir yang ia telah ditetapkan untuknya. Jadi kalau misalnya Allah udah takdirkan kita masuk surga misalnya, ya, maka Allah akan mudahkan kita juga kepada amal soleh untuk beribadah. Ya. Jadi kita beribadah, ya. Kalau kita dimudahkan untuk beribadah, maka itu adalah tanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan buat kita. Fakullun muyassarun lima khuliqah. Lagian kita juga tidak tahu takdir kita apa. Betul semua hal telah ditakdirkan, tapi kita nggak tahu takdir kita apa. Maka kita jangan berhenti untuk beramal soleh. Oke. Yang kedua, ini poin yang tadi ya, beriman pada takdir bukan berarti kemudian kita meninggalkan beramal dan menyandarkan diri pada takdir. Hal itu karena memang betul segala sesuatu telah Allah tetapkan. Bahkan apakah kita masuk surga atau tidak, ya termasuk neraka wal iyadzubillah. Namun manusia tidak mengetahui takdir Allah dan dirinya atas dirinya. Ya ini juga telah ditanyakan oleh para sahabat. Wahai Rasulullah, jika demikian, maka untuk apa kita beramal? Maka Rasulullah menjawab, beramallah karena setiap orang itu akan dimudahkan kepada apa yang telah ditakdirkan bagi. Maka konsep tawakal yang hakiki adalah kita berusaha semaksimal mungkin. Kita berusaha semaksimal mungkin. Lalu berdoa dan menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pertama kita usaha dulu nih. Apa yang kita punya kita usaha. Ya. Habis itu kita doa sama Allah Subhanahu wa taala dan kita gantungkan harapan kita hanya kepada Allah aja. Terus nanti apapun hasilnya, maka kita yakini bahwasanya semuanya adalah yang terbaik ya menurut Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda ya, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama ruziqa at-tayr taghdu himasan wa taruhu bitanan." Kata Nabi SAW, kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah pasti akan memberikanmu rizki seperti seekor burung. Jadi burung nih di pagi hari keluar terbang ya dari sangkarnya gitu ya. Itu dalam keadaan perut kosong, dalam keadaan lapar. Kemudian kembali dalam keadaan perut terisi di sore hari. Ya. Ini Nabi SAW katakan dengan tawakal. Ya. Nabi SAW tidak katakan burung itu cuma diem doang di sangkarnya, enggak. Ya. Tapi burung tersebut tetap keluar dari sangkarnya dan mencari rezeki, mencari makan. Dan begitulah harusnya manusia juga. Ya, kita di pagi hari keluar ya kerja ya, dan menggantungkan harapan kita hanya pada Allah SWT. Kemudian yang ketiga, Allah menciptakan dan menetapkan segala sesuatu itu beserta dengan sebabnya. Jadi ketika Allah menetapkan orang itu kaya, ya, maka Allah juga kasih sebabnya, yaitu dia giat bekerja misalnya. Ya. Atau misalnya Allah tetapkan sebagai orang yang pintar misalnya, maka Allah akan kasih sebabnya itu dia belajar. Jadi kalau mau makan ya kenyang, kalau mau kenyang ya makan itu. Kalau mau punya uang ya harus kerja. Kalau mau pintar ya harus belajar. Dan juga yang paling penting adalah kalau mau masuk surga ya harus beramal saleh. Dan itulah bentuk hikmah dari Allah dan juga bentuk adil dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan setiap manusia sesuai dengan usaha yang dilakukan. Jadi ada yang dinamakan dengan ya konsep-konsep hidup, ya konsep-konsep hidup gitu ya. Artinya kita pelajari dari pengalaman kita, ya
Kalau kita mengatakan kalau kita mau kenyang ya kita makan. Ya, kalau kita mau dapat duit ya kita kerja. Ya, atau kita berusaha, jualan misalnya bisnis dan sebagainya. Kalau mau pinter ya harus belajar, simpel. Ya. Dan sebaliknya, dan yang paling penting juga adalah kalau mau kita masuk surga yaitu beramal. Ya, karena kalau misalnya enggak, maka ini justru nggak adil. Ya. Kalau orang yang kerja ternyata nggak dapat duit, ya misalnya itu nggak adil. Nah, Allah SWT dengan sifat adilnya menciptakan segala sesuatu beserta dengan sebabnya juga. Gitu. Kemudian yang keempat, seharusnya bagi seorang manusia itu berusaha untuk berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Misalnya gini, sakit itu takdir dari Allah. Ya. Maka kita berusaha juga berpindah dari takdir tersebut ke takdir yang lain. Dengan misalnya berobat ya ke rumah sakit, ke dokter, berdoa. Ya. Sehingga kita berpindah dari takdir yang pertama itu sakit ke takdir yang selanjutnya itu sembuh. Gitu ya. Jadi ketika kita menerima takdir, misalnya kita qadar Allah, misalnya orang yang miskin, misalnya orang yang sederhana nggak punya uang, ya misalnya kita butuh untuk punya uang untuk menafkahi keluarga kita misalnya, maka jangan kita tetap di takdir tersebut, kita pindah ke takdir yang lain dengan cara kita berusaha, kita kerja dan sebagainya, yang mana itu juga takdir Allah, ya, dan semoga Allah berikan kita rezeki yang cukup, dan itu juga takdir dari Allah. Ya, jadi jangan kita pahami konsep takdir itu seperti suatu hal yang hanya diberikan saja udah dan kita terima aja, enggak. Tapi takdir itu bisa kita ubah. Takdir itu bisa kita ubah, ya, bisa kita ubah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Oleh karenanya kan kita sering mengatakan la haula wala quwata illa billah. Nah, haula itu adalah berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lainnya. Tidak bisa kita pindah dari satu kondisi ke kondisi yang lainnya kecuali atas izin Allah, dan tidak ada kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi kita berpindah, ya, dari satu takdir ke takdir yang lain. Misalnya juga maksiat. Maksiat itu takdir dari Allah. Bermaksiat itu takdir dari Allah. Dan bukan berarti kita diam aja. Segera bertaubat, beristighfar, yang mana itu juga adalah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini ada sebuah kisah ketika kekhilafahan Umar bin Khattab, ya. Beliau dan para sahabatnya safar pergi ke negeri Syam, ya, ke arah ya Palestina, di Yordania dan sebagainya, ke arah Syam. Kemudian ketika di tengah perjalanan mereka mendapati kabar bahwasannya di Syam itu sedang terjangkit wabah, ya, ada terjangkit sebuah penyakit, ya, atau wabah penyakit. Mungkin kalau kita kayak ada corona misalnya kayak gitu ya. Nah, maka ketika itu para sahabat berbeda pendapat. Gimana nih? Kita lanjutkan ke Syam atau kita balik ke Madinah? Maka akhirnya setelah bermusyawarah, Umar bin Khattab menetapkan untuk kembali ke Madinah. Karena takut kalau melanjutkan ke Syam, para sahabat akan juga kena wabah penyakit tersebut. Ya. Kemudian ada salah seorang yang membantah dan mengatakan kepada Umar, apakah kita kabur dan lari dari takdir Allah, wahai Umar? Maka Umar menjawab, iya. Ya, kita pindah atau kita berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Ya. Kita pindah dari satu takdir ke takdir yang lainnya. Nah, jadi itulah yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Kalau kita dikasih satu kondisi yang kita nggak suka, misalnya, itu adalah takdir juga, kita harus terima. Tapi kita berusaha untuk berpindah dan berusaha, ya, agar kita berpindah dari takdir tersebut atau kondisi tersebut ke kondisi yang kita inginkan. Ya. Allah berfirman, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini adalah konsep hidup yang paling penting, ya. Kita maafkanlah mereka dan minta ampunan bagi mereka, wasyawirhum fil amr, bermusyawarah. Jadi kalau kita mau berusaha melakukan apapun yang kita mau gitu ya, misal kita mau mau masuk kerja misalnya, ya, atau misalnya mau menikah misalnya, ya. Pertama kita harus bermusyawarah dulu. Tanya ke orang-orang yang mengetahui, ya, orang-orang yang kita anggap sebagai orang yang hikmah, ya, orang yang punya banyak pengetahuan, kita tanya dulu, atau tanya keluarga kita dulu dan sebagainya. Ini musyawarah ke teman kita misalnya. Fa idza azamta fatawakkal. Terus kalau kita sudah berazam kepada satu pilihan, maka bismillah, tawakal. Ya, bertawakal pada Allah, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Oke. Yang kelima, kebaikan dan keburukan semuanya adalah takdir dari Allah sebagaimana dalam surat An-Nisa,
Ya, wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik qul kullu min indillah. Ya, jadi apa namanya? Baik hal yang atau baik kebaikan maupun keburukan, ya dua-duanya sama-sama dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, qul kullu min indillah, katakanlah semuanya datang dari sisi Allah. Tapi yang harus dipahami adalah bahwasanya kebaikan itu adalah bentuk rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan keburukan itu terjadi karena sebab manusia sendiri. Betul Allah yang mentakdirkan, namun sebabnya adalah manusia sendiri. Ya. Dia zalim misalnya atau dia melakukan sebuah kesalahan ya, dosa, kemudian dia terkena ke musibah di sana misal. Ya. Oleh karena di antara adab kita kepada Allah adalah menisbatkan kebaikan kepada Allah, namun menisbatkan keburukan kepada diri kita sendiri. Ya. Jadi kalau Allah berikan kita kenikmatan, maka kita katakan ini dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Tapi kalau menimpa kita keburukan, maka jangan kita salahkan Allah Subhanahu wa taala, salahkan diri sendiri. Ya. Bagaimana Allah berfirman dalam ayat yang selanjutnya yang tadi ya. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ya. Nikmat yang kamu peroleh dari Allah, ya. Dan apa saja bencana yang menimpamu maka sebab kesalahan dirimu sendiri. Ya. Jadi betul Allah menakdirkan kebaikan dan keburukan. Ya. Jadi hubungan antara kebaikan dengan Allah itu adalah hubungan yang mentakdirkan dengan takdirnya. Sedangkan keburukan, ya, sedangkan manusia itu hubungannya sebab dan akibat. Ya, manusia sebabnya, akibatnya adalah dosa. Ya, sebab dan akibat. Ya, jadi ketika ada kebaikan kita nisbat kepada Allah SWT, kalau keburukan maka kita nisbatkan pada diri sendiri. Oke. Oleh karenanya di poin ke-6, ketika kita berbuat maksiat, maka kita nggak boleh dan tidak pantas untuk menyalahkan takdir. Kenapa? Karena sejatinya maksiat itu kita sendiri yang milih untuk melakukannya. Ya, tadi kan kita udah jelasin, manusia punya kehendak, kita sendiri yang milih. Ya, kita sendiri yang memilih untuk berbuat maksiat. Ya. Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan itu untuk diri kalian sendiri. Sebaliknya kalau kalian berbuat keburukan, berbuat dosa, maka itu pun bagi diri kalian sendiri. Artinya apapun yang kita lakukan itu tanggung jawab masing-masing. Ya, karena Allah sudah berikan kebebasan dalam berkehendak. Ya. Nah, ini panjang juga nih. Kita lanjut aja ke poin yang selanjutnya. Yang ke-7, ya, terkadang Allah menimpakan, ini penting juga nih. Terkadang Allah menimpakan musibah kepada seorang hamba untuk agar menghapus dosanya dan meninggikan derajatnya di sisi Allah. Ya, jadi nggak usah ngerasa sedih ketika musibah tuh banyak menimpa kita. Karena jangan-jangan itu adalah penggugur dosa kita. Ya. Bagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, tidaklah menimpa seorang muslim dari rasa letih, capek, ya, habis kerja capek misalnya, atau penyakit, ya, atau khawatir, ya, galau misalnya, atau sedih, atau gangguan apapun, ya, bahkan kalau ada duri, ya, yang melukai kita, seorang muslim, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan karena musibah tersebut. Ya, karena orang yang paling banyak musibahnya adalah para nabi. Ya. Orang yang paling banyak musibahnya adalah para nabi. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Fal-amsal fal-amsal. Tsummal amsal fal-amsal. Orang yang paling banyak musibahnya adalah nabi. Lihat bagaimana dari mulai nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, bagaimana beliau diuji oleh Allah SWT, ya, diusir dari Mekah oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika beliau berdakwah di Taif, ya Taif itu sekitar 1 jam ya dari Mekah kalau naik mobil ya. Itu beliau juga dilempari batu, bahkan dilempari kotoran dan lain sebagainya ya, diuji. Ya, itulah para nabi. Ya, agar meningkatkan derajatnya di hari kiamat. Kita lihat juga bagaimana Nabi Nuh alaihissalam juga diberikan musibah ya, dan diberikan ujian. Dan semua para nabi itu ujiannya berat. Ya. Begitu juga orang-orang yang soleh itu biasanya Allah timpakan musibah agar mengangkat derajatnya dan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Ya. Oleh karena juga kalau kita jenguk orang yang sakit, biasanya doanya apa? La ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa tahurun insyaallah. Tidak masalah ya, nggak apa-apa.
tahurun insya Allah penyakit ini akan menjadi penggugur dosa. Penyakit ini akan menjadi penggugur dosa atas izin. Nah, jadi kadang Allah menimpakan kepada kita musibah itu agar menghapuskan dosa kita. Dan juga kadang kita harus muhasabah. Ya, jangan-jangan kita banyak dosa nih. Sehingga Allah mau kasih musibah agar menghapuskan dosa-dosa kita tersebut. Oke. Nah, ini terakhir faedah-faedah yang bisa kita dapatkan ketika kita beriman pada takdir. Yang pertama, kita akan merasa tenang dalam menghadapi berbagai kondisi hidup. Ya, terutama ketika ditimpa musibah. Ya, karena kalau kita nggak punya takdir, kita nggak beriman pada takdir, maka kita akan stres ketika mendapatkan musibah, stres, ya merasa nggak adil dan lain sebagainya. Ya, tapi orang yang beriman pada takdir Allah akan tenang, santai aja. Ya, namanya juga hidup. Ya, kadang ada musibah, kadang ada, ya, kadang ada nikmat gitu ya. Ibaratnya di setiap malam yang gelap gulita itu akan datang ya fajar yang terang. Ya, semakin gelap malam, maka siang itu akan semakin terang. Yang kedua, tidak hasad ketika melihat nikmat yang diberikan kepada orang lain. Ini juga sering banget terjadi sekarang. Ya, kalau kita buka Instagram, melihat story-story orang, wih kok mobilnya bagus-bagus ya kan, kok pekerjaannya enak, ya banyak yang suka flexing gitu kan di Instagram. Ini jangan hasad, santai aja. Ya, karena itu adalah nikmat yang Allah berikan pada dia, ya udah. Yang kita beriman bahwasanya itulah taksim atau pembagian dari Allah SWT, dan Allah maha adil. Itu pun kita juga merasa ya ketika kita memahami bahwasannya tolak ukur ya kecintaan Allah pada hambanya itu bukan harta, ya bukan harta. Jadi kadang orang ya Nabi aja yang Allah paling cintai ya, hartanya sedikit. Jadi nggak usah hasad ketika melihat nikmat yang diberikan pada orang lain. Justru hati-hati ya, kalau misalnya orang banyak harta dan lain sebagainya, itu justru ujian buat dia. Jangan-jangan malah nggak bersyukur. Yang ketiga, tidak ujub dan bangga diri ketika kita mendapatkan nikmat. Ini kebalikannya nih. Kalau kita yang dapat nikmat, ya, jangan sampai kita ujub. Wah, ini gara-gara gua kerja misalnya. Ya, ini gara-gara ilmu gua nih. Ya, jangan ujub. Karena nikmat apapun yang kita dapati dan kita rasakan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang keempat, kesempurnaan tawakal kepada Allah. Ya, ini tadi ya konsep yang tadi ya. Jadi pertama kita harus berusaha maksimal. Jangan gara-gara kita tahu semua telah ditakdirkan akhirnya kita nggak usaha, enggak. Ya, tetap kita harus berusaha semaksimal mungkin. Kemudian kita berdoa dan pada akhirnya kita menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apapun hasilnya nanti, kalau itu buruk kita sabar, kalau itu baik maka kita bersyukur. Nah, ini adalah konsep tawakal yang sempurna. Kita berusaha maksimal, berdoa, dan kita menyerahkan hasilnya kepada Allah, tawakal gitu ya. Kemudian setelah ada hasilnya, kita sikapi dengan beriman kepada takdir ya, baik bersyukur atau bersabar. Yang kelima, kita mengagungkan Allah dan sifat-sifatnya, termasuk sifat adil dan hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap takdir yang diberikan. Jadi jangan sampai ketika ada musibah kita menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala, waliyadzubillah. Ya. Orang yang beriman kepada takdir, dia tidak akan menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala karena dia yakin bahwasanya takdir Allah itu pasti adil dan pasti ada hikmah di baliknya. Dan berapa sering kita mengalami hal kayak gini, ya. Sering banget kita mengalami hal kayak gini. Kita ditimpa suatu hal misalnya ya, dan kita sedih banget gitu ya, sedih banget. Tapi setelah 2-3 tahun baru kita sadar bahwasannya itu adalah yang terbaik buat kita. Itu yang terbaik buat kita. Itu sering banget kayak gitu. Jadi santai aja, sabar aja. Juga tidak menyalahkan atau mempertanyakan takdir dari Allah yang maha hikmah dan adil. Ya, karena kalau kita udah yakin bahwasanya Allah lah yang paling hikmah dan paling adil dalam setiap urusannya, maka kita tidak akan menyalahkan takdir. Yang keenam, ridho dan merasa cukup atas pemberian Allah serta tidak tamak terhadap dunia. Ya, jadi emang ya karena kita sudah tahu bahwasanya apa yang ditakdir kepada kita itu udah dituliskan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Terus tiap tahun juga udah, terus ketika kita dilahirkan juga udah dikasih ya takarannya, kita merasa cukup atas ya pemberian dari Allah dan juga ridho terhadap pemberian dari Allah SWT. Karena diantara zikir pagi petang yang sering diulang-ulang adalah raditu billahi robba, ya, raditu billahi robba bil islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya, aku ridho Allah sebagai Robku. Ya, ini diantaranya adalah Allah, kita ridho bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu cukup ya, dan juga nggak tamak
pada dunia, nggak tamak pada dunia. Yang terakhir, yang ketujuh, rasa takut beriring rasa harap yang membuahkan ketaatan. Jadi gini, ketika kita tahu bahwasanya semua hal itu telah ditakdirkan, kita takut. Takut bahwasanya Allah mentakdirkan keburukan buat kita. Ya. Tapi di waktu yang sama, kita juga berharap. Ya, berharap Allah memberikan takdir yang baik buat kita. Nah, konsep rasa takut atau al-khauf dalam bahasa Arab, dan juga rasa harap yang diartikan ar-roja, ya. Jadi rasa takut dan rasa harap itu harus seimbang. Harus seimbang dalam diri manusia. Nggak boleh ada salah satunya yang lebih berat. Ya. Misalnya orang yang takutnya berlebihan, akhirnya malah putus asa dan nggak mau ibadah. Misalnya. Atau berharapnya terlalu berlebihan, akhirnya malah malas beribadah. Jadi harus seimbang. Kalau kata para ulama, diantaranya Ibnul Qayyim, itu harus seperti sayap seekor burung gitu ya. Sayap seekor burung. Jadi yang kirinya itu adalah rasa takut, khauf, yang kanannya itu adalah rasa harap, roja. Jadi harus seimbang. Kalau enggak, ya misalnya ada sayap yang lebih berat, bakal miring, bakal jatuh. Dan kepalanya, kata Ibnul Qayyim, adalah kecintaan kita kepada Allah, itulah yang mengarahkan kita dalam hidup kita. Nah, takut mendapatkan takdir yang buruk juga di waktu yang sama kita berharap mendapatkan takdir yang baik. Jadi ini kedua sikap ini harus seimbang, ya, agar membawakan kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam, ini yang bisa kita kaji lah pada pertemuan kali ini. Ini mungkin konsepnya mungkin ada beberapa yang agak susah dipahami, mungkin nanti bisa didiskusikan aja. Allah taala alam, sallallahu alaihi Muhammad wa alhamdulillah. Ya, ya. Ya, Ya, syukran. Assalamualaikum. Syukran, Ustaz. Salam. Waalaikumsalam.